setia, aku kan setia. Aku kan setia, pada panggilanmu, Yesus. Aku kan setia, pada panggilanmu, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan Amin. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Saya berdoa biarlah kasih sukacita, damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita semua. Kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan dan kita senantiasa dalam perlindungan kuasa Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita akan baca ayat firman Tuhan dalam Mazmur 118. Firman Tuhan berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari siapkan hati kita bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan karena hanya Dia yang layak disembah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini kami boleh kembali Tuhan beribadah, kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini, biar kuasa Tuhan memenuhi kami, hadirat Tuhan memenuhi kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita dong. Dimanapun kita berada saat ini, berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes God, Engkau perisai kami, Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Haleluya. Yes. Bertepuk tangan sama-sama. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Amin. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber perlindungan kami. Sama-sama. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Oh, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes God. Mari bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau perisai perlindungan kami Tuhan. Bertepuk tangan sama-sama. Come on. Lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Sama-sama. Kau meneguhkan langkahku. Amin. Dengan segenap hatimu katakan, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan Kau perisaiku. Kami percaya Tuhan. Lewati badai tak akan ku goyah. Amin. Iman
Takkan ku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Yes Tuhan, Engkau perisai dalam hidup kami. Amin. Dan kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau pengharapan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi
dalam dari semua yang ku kenal. Ada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami mau menjadi penyembah, penyembah yang benar, oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami mau mengenal-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Sungguh kami Tuhan, kami mau Tuhan menjadi penyembah yang benar, menjadi penyembah yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang dimuliakan Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain. Engkau Tuhan Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam kesesakan, dalam tekanan dan pergumulan, justru di situ Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Biar kami persembahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah yang memiliki hidup kami. Engkaulah yang mempunyai seluruh hidup kami. Bahkan masa depan kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu, karena pengorbanan-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu.
pandang indah dalam-Mu. Thank you Jesus. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu. Thank you Jesus. Kau jadikanku baru. Sungguh kami terkagum Tuhan, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah, tetap Kau pandang indah dalam. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh Tuhan, I am yours now forever. In your grace I surrender, I surrender. Amen. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, I am yours now forever. Amen. In your grace I surrender. You are mine now forever. Amen. I'm alive. Haleluya. Dengan segenap hatimu katakan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang kami berserah. Yes God, serukan, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah. Oh, kami angkat tangan kami Tuhan dan berseru, ku milik-Mu. Oh, I am yours, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine. Oh, now forever. I'm alive in your wonder. Hallelujah. Yesus Tuhan. Sekarang
di rumah, mari angkat pujian penyembahanmu kepadanya. Berharaplah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Yes, God. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Yes, God. tidak akan pernah dia tinggalkan perbuatan Amin. tangannya. Haleluya Tuhan. Syaralabayaralabayaralabayaralabu. Syiniaralabayaralabasi. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami orang-orang yang telah ditebus dengan darah-Mu. Yes. Kami telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Thank you, Yesus. Jesus. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Yaralaba syaralaba yaralaba ralaba syaralaba yaralaba ralaba ralaba. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Yes. Kekuatan kami, pertolongan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjaga nyawa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau membawa ucapan syukur kami Tuhan bersama-sama dengan keluarga yang ada di rumah ini Tuhan. Kami bersyukur untuk Bapak Jimmy Laloan, Bapak Antoni Gau, Saudari Feren Pratiwi, Saudara Nugraha Juliatra, Bapak Timothy Palit, Saudara Christian Kaleb Darmawan, Ibu Renita Triulia Parimo, anak Aurelia, Saudara William Effendi, Ibu Yudit Pangke yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk usia yang baru. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan, setiap kesehatan, setiap proses, setiap Tuhan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapak. Berkati mereka Tuhan, pegang tangan mereka Tuhan. Terus Engkau Tuhan memelihara kehidupan mereka sepanjang hari-hari hidup mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami pun bersyukur Tuhan untuk keluarga Renol Nicholas, keluarga Kis Nugraha Bung Kundapu yang berulang tahun pernikahan Tuhan. Biar terus Engkau tambahkan Tuhan anggur yang baru dalam pernikahan rumah tangga mereka Tuhan. Engkau terus tambahkan sukacita yang melimpah-limpah Tuhan dalam keluarga mereka. Apapun Tuhan yang mereka gumuli hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam Tuhan ada pertolongan. Amin. Tuhan senantiasa menjaga keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga membawa dalam doa kami Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah ini Tuhan. Mereka yang sedang sakit Tuhan, mereka yang sedang lemah hari-hari ini Tuhan, mereka yang punya pergumulan Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka Tuhan, memberikan kekuatan, pengharapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus pelihara jemaat-Mu Tuhan, pelihara kawanan domba gembalaanmu ya Bapa. Lindungi semua jemaat-Mu dari setiap mara bahaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, walaupun kami terpisah jarak Tuhan, tapi kami tetap satu di dalam Engkau. Ada sukacita, damai sejahtera Tuhan yang kami rasakan Tuhan hari lepas hari. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja ini, untuk tim panitia pembangunan Tuhan yang ada. Tuhan terus berikan kemampuan mereka. Tuhan berikan hikmat bagi mereka dalam pengurusan perizinan Tuhan pembangunan gereja ini. Kami percaya Tuhan, jika Engkau yang membuka pintu, tidak ada kuasa apapun juga yang sanggup menutupnya Tuhan. Engkau sudah membuka jalan bagi kami. Kami mau melihat Tuhan, setiap langkah kami disertai oleh mujizat Tuhan. Setiap Tuhan rencana pembangunan ini disertai oleh mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap program gereja, setiap ibadah-ibadah online yang kami laksanakan Tuhan. Biar Engkau berkati, biar banyak orang yang diberkati melalui tayangan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami Bapa. Hari-hari ini Tuhan kami melihat, bahkan kami mendengar ada banyak Tuhan kasus-kasus penambahan COVID. Namun satu hal kami percaya,
Jika Allah di pihak kami, apakah yang dapat dilakukan sakit penyakit terhadap kami Tuhan? Jika Engkau di pihak kami Tuhan, siapakah lawan kami? Dalam nama Tuhan Yesus kami akan menang bersama Engkau. Kami tidak akan takut Tuhan. Kami terus memberkati Tuhan setiap tenaga medis, tenaga kesehatan Tuhan, yang terus berupaya berjuang Tuhan dalam penyembuhan kasus COVID ini. Yang Kau berkati mereka, terus berikan kemampuan bahkan hikmat Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami menyerahkan sepanjang hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu senantiasa kami alami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Sebab ketika kita memiliki pengertian yang benar tentang memberi, maka kita dapat memberi dengan benar. Mari kita lihat bersama dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Amin. Saudara, memberikan persembahan bukan berfokus pada takaran atau besaran persembahan itu, tetapi ketika kita memberikan persembahan adalah bagaimana kondisi hati kita ketika kita memberi. 2 Korintus 9 ayat 7, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ada 3 prinsip yang perlu kita perhatikan dalam memberi. Prinsip yang pertama, memberilah dengan penuh kerelaan hati dan sukacita sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah memberi terlebih dahulu kepada kita. Prinsip yang kedua, jangan memberi dengan sedih hati karena kita tidak sedang kehilangan tetapi kita sedang menabur. Prinsip yang ketiga, jangan memberi karena paksaan. Lebih baik menunda untuk memberi daripada kita memberi karena terpaksa. Memberi dengan sukacita tidak dapat dilepaskan dari 3 prinsip tersebut. Seseorang tidak mungkin bisa memberi dengan sukacita jika ia tidak rela atau jika ia bersedih hati, apalagi kalau terpaksa. Saudara, biarlah saat ini ketika kita memberi, hati kita dipenuhi dengan sukacita. Sebab memberi bukan soal nanti kita akan dapat berapa banyak imbalan dari Tuhan, tetapi soal kita tahu diri karena kita sudah diberi banyak oleh Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang ingin menabur dapat mentransfer melalui rekening persembahan yang tertera di layar kaca saudara, atau dapat men-scan QR code yang ada. Dan saat ini mari kita saksikan video news. Welcome home. Senang sekali saya menyapa saudara yang beribadah bersama di rumah ini. Saya Marcelo Badilo akan menyampaikan informasi penting tentang gereja ini berikut selengkapnya. Informasi yang pertama, Connect Group. Connect Group diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam bertempat di lokasi CG yang ada. Dan bagi saudara yang belum bergabung di
Connect Group bisa menghubungi nomor berikut ini. Bagi teman-teman muda yang dari SMP, SMA, dan kuliah, yuk gabung di Home Youth yang diadakan setiap hari Kamis jam 6 sore di Gedung My Home lantai 2. Dan jangan lupa, ajak teman-temanmu sebanyak-banyaknya untuk gabung di ibadah youth. Doa malam online diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam dan tayang perdana di YouTube dan Facebook Home Community Church. Info bagi pasangan di rumah ini, kita akan bergabung dalam event couples yang akan diadakan oleh City Harvest Church via online, dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah Hello Anyone There. Dalam Home Couples kali ini, kita akan belajar bagaimana cara memperkuat komunikasi dalam pernikahan. Dan berikut informasinya. Untuk informasi lengkapnya, saudara dapat follow sosial media kami di Instagram, Facebook, dan YouTube agar Anda dapat terhubung bersama kami. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Have a great Sunday and enjoy the service. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, demikianlah kita telah menyaksikan video news, dan saat ini saya ingin menyapa bagi Bapak Ibu jemaat yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini. Welcome home. Anda bukan orang asing, tetapi kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Dan saat ini apabila saudara rindu tertanam di dalam rumah ini, mari silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca saudara. Saudara pun dapat menyaksikan tayangan-tayangan kami yang lainnya dalam YouTube channel HCC Palu. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang gembala kita yang terkasih, Pastor Roni Rumambi. Shalom keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Wow, luar biasa kita ketemu lagi di hari Minggu, meskipun secara online dan dimanapun sudah berada di rumah masing-masing. Saya percaya semoga tetap kuat dalam Tuhan, tetap diberkati, dan harapan saya kita semua bahagia bersama dengan keluarga kita. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita mau berdoa sama-sama. Bapak, terima kasih buat hadirat Tuhan, untuk penyembahan, untuk semua jemaat yang bisa beribadah hari ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kami bisa sehat, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah, dengar firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau nafas kehidupan masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih ada bersama-sama dengan keluarga kami dan menikmati semua kebaikan Tuhan yang luar biasa. Berkati firman dan kebenaran-Mu untuk menguatkan kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Saudaraku, harapan saya untuk kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Sebab itu tetap jaga kesehatan saudara, jaga imunitas tubuh saudara, tetap pakai masker, dan untuk hal-hal yang mungkin kurang penting sebaiknya saudara tidak perlu keluar dan berkerumun dengan banyak orang, dan harapan saya semua kita baik-baik saja. Nah, apabila ada keluarga HCC, jemaat HCC, saudara terpapar COVID dan saudara akan isolasi mandiri di rumah, mungkin saudara bingung, saya harus bagaimana, saya mau bikin seperti apa, maka kami gereja ingin membantu saudara semua. Saudara bisa menghubungi nomor telepon gereja, kami akan mengarahkan saudara, akan menghubungkan saudara dengan dokter, di mana kami telah bekerja sama untuk menolong jemaat yang sedang isolasi mandiri di rumah. Akan ada resep obat dari dokter. Kami akan coba membantu saudara selama kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi keluarga HCC yang sedang mengalami isolasi mandiri di rumah, supaya saudara bisa tertolong dengan lebih baik, saudara bisa lebih sehat, dan kami berdoa saudara bisa pulih dan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara jangan sungkan hubungi kami, karena kita adalah keluarga. Kita semua keluarga
Untuk itu keluarga kita akan saling memperhatikan, keluarga kita akan bersama-sama menghadapi keadaan ini. Sudah tidak sendiri, sudah punya keluarga, dan mari kita saling mengasihi dan kita saling peduli di tengah-tengah keadaan ini. Nah, mari kita akan belajar firman Tuhan. Minggu lalu, Pastor Leo telah mengajarkan firman tentang istirahat. Karena kita lagi dalam tema besar kita di bulan ini adalah level up secara fisik. Saudara, Pastor Leo bicara mengenai istirahat, dan saya percaya saudara pasti sangat diberkati. Nah, di situ dia menyampaikan tentang bahwa kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, seharusnya sebagai anak Tuhan kita perlu balance di ketiga area dan ketiga bagian ini. Kita perlu sehat secara tubuh, jiwa, dan roh. Sebab itu selama dalam tahun ini kita membahas ketiga area ini. Kita udah belajar di awal tahun tentang level up spiritual. Bagaimana roh kita, berkaitan dengan roh kita, manusia roh kita mengalami level up, mengalami sebuah kemajuan. Lalu kita sudah belajar mengenai level up emosi. Beberapa waktu yang lalu, Pastor Rico datang ke Palu dan berbicara mengenai emosi. Dan kita itu berkaitan dengan jiwa kita, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar di bulan ini tentang bagaimana kita mengalami level up secara fisik. Itu berkaitan dengan tubuh kita. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Ketiga area ini penting untuk sehat. Ketiga area ini penting untuk mengalami sebuah level up dan kemajuan. Karena agak sulit, saudaraku, kalau kita hanya sehat dan baik secara spiritual dan tubuh. Misalnya, secara roh, secara spiritual, wah dia orang yang sangat luar biasa, sangat rohani, rajin doa, saat teduh, dia hafal Alkitab. Wah dia kalau pelayanan luar biasa, kalau dia menyembah luar biasa, secara spiritual dia sangat sehat, secara spiritual dia sangat baik. Tubuhnya juga mungkin baik, sehat, wah dia memperhatikan istirahatnya, jam makannya, asupan vitamin dan makanan, semua sangat baik. Secara roh dia pelayanan baik, rohani baik, tubuhnya baik. Wah kita bilang, wah ini orang luar biasa. Tetapi apabila emosinya tidak sehat, ini juga nggak baik. Karena waktu rohaninya bagus, pelayanannya bagus, tubuhnya sehat, tapi ternyata secara emosi dia labil. Secara emosi dia tidak baik. Sikapnya, attitude-nya, sopan santunnya nggak baik. Nah bukankah ini nanti akan melukai orang lain? Melalui sikap dan perbuatan, sehingga kita sering kali dengar ada orang ngomong gini, kok dia sudah pelayanannya bagus ya, tapi kok nggak sopan ya, kok attitude-nya begitu ya, padahal dia sudah pelayanan loh, kok cepat marah ya, kok dia sikapnya seperti ini ya, padahal dia sudah pelayanan, padahal dia kalau doa bagus ya, kalau dia khotbah bagus ya, tapi kok sikapnya seperti itu sih, kok dia nggak menghormati orang sih, gitu. Bukankah ucapan-ucapan itu seringkali kita dengar, perkataan-perkataan itu seringkali kita dengar dari orang-orang di sekeliling kita, saudaraku. Bahwa ada orang yang rohaninya bagus, pelayanannya bagus, semuanya bagus, tetapi ternyata secara emosi tidak bagus. Sikapnya, attitude-nya, sopan santunnya melukai banyak orang, perkataannya melukai banyak orang. Dia tidak bisa melihat situasi secara emosi dengan baik. Ada juga orang yang mungkin emosinya baik. Wah dia sopan santun, perkataannya baik, emosinya stabil, dia disenangi oleh semua orang. Orang senang dengan kehadiran dia karena secara emosi dia sangat baik. Dia bisa mengendalikan amarahnya, kesedihannya, dan luapan perasaannya. Tubuhnya juga baik, dia sangat sehat, sangat fit, sangat luar biasa dengan olahraganya. Tetapi apabila spiritualnya, rohnya tidak sehat, itu juga nggak baik. Dia jauh dari Tuhan, gitu ya. Dia hidupnya terlibat dengan dosa, akhirnya hidupnya jadi sangat munafik. Itu juga nggak baik. Ada juga orang yang mungkin emosi dan rohnya baik, sikapnya baik, attitude-nya baik, perkataannya baik, sopan santun, disenangi oleh banyak orang. Dan orang senang lihat dia pelayanannya baik, wah doanya luar biasa. Secara roh dia sangat luar biasa, secara emosi dia sangat luar biasa. Bukankah ini menyenangkan? Tapi di saat tubuhnya nggak baik, itu juga nggak baik, saudara. Di saat dia nggak menjaga tubuhnya dengan baik, makanya sering nggak kita mendengar kalau di acara-acara duka orang suka ngomong gini, sayang ya, orangnya baik sekali loh, pelayanannya tuh baik sekali ya, dia cinta Tuhan ya,
kok terlalu cepat dia pergi. Ada orang-orang bilang gini, kok orang baik cepat sekali sih perginya dipanggil Tuhan. Nah berarti saudari, dari ketiga area ini sebenarnya kita harus berusaha dengan pertolongan Roh Kudus, kita seimbang, kita perlu seimbang, kita perlu balance. Tubuh, jiwa, dan roh kita harus benar-benar sehat dan baik. Sebab itu kita udah belajar bersama-sama bagaimana level up spiritual, level up emosi kita. Nah, itu mungkin belum cukup buat kita, tapi saya berdoa agar lewat pelajaran itu dapat menolong kita. Saudara bisa lihat rekaman YouTube dari pelajaran-pelajaran yang ada sebelumnya, saudara. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita secara fisik juga loh, saudara, kita menjadi lebih baik. Karena saya percaya Tuhan gak hanya menebus roh dan jiwa kita di kayu salib, tapi dia juga menebus tubuh kita di kayu salib. Jadi tubuh, jiwa, dan roh kita itu satu paket ditebus oleh Tuhan di kayu salib. Nah, mari kita membaca firman Tuhan. Alkitab dalam Filipi pasal 4 ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ini nasihat terakhir daripada Rasul Paulus di dalam penjara sebelum kematiannya. Biasanya nasihat terakhir atau permintaan terakhir itu sangat penting. Dia ingin supaya jemaat di Filipi yang notabene mereka suka membantu orang, menolong sesama mereka, Paulus mau agar kebaikan mereka diketahui semua orang. Bukan untuk sebuah kesombongan, dijauhkan daripada tinggi hati, tapi agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan lewat ayat ini, wah, kita semua tergerak untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bisa mempermuliakan nama Tuhan. Sebab itu kita akan berusaha nih. Kita berusaha untuk berbuat baik bagi orang lain. Wah, kita ingin berusaha berbuat baik untuk pelayanan, untuk gereja. Wah, kita coba perhatikan kebutuhan orang lain. Kita coba perhatikan apa sih yang gereja perlukan, pelayanan apa, kebutuhan apa yang gereja butuhkan. Kita berusaha juga untuk menolong orang lain, menolong orang yang kesusahan, menolong orang yang sedang membutuhkan sesuatu. Kita menolong gereja di dalam pelayanan. Bahkan kita juga berusaha untuk bisa menghormati orang lain. Menghormati orang yang lebih tua, yang senior dari kita. Menghormati kakak rohani kita, bapak rohani kita, pembimbing rohani kita. Menghormati orang tua kita. Kita menghormati orang-orang di dalam pelayanan. Kita juga sangat tergerak, sangat luar biasa untuk membantu orang lain. Wah, di gereja ini saya senang melihat keluarga HCC suka sekali membantu orang lain, suka sekali memperhatikan, menolong, berbuat baik buat orang lain. Begitu kita buka open donasi untuk membantu orang yang berkesusahan, wah, sangat cepat sekali. Dan saya bersyukur untuk itu. Saya bersyukur bahwa saudara sangat giat untuk menolong, memperhatikan, berbuat baik, membantu orang lain. Bahkan kita berusaha untuk peduli dengan orang lain, peduli dengan kebutuhan orang lain. Kita peduli menolong saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan di masa-masa COVID ini. Kita berusaha peduli dengan mereka yang isolasi mandiri di rumah. Itu hal yang baik. Kita peduli melihat kesusahan orang lain. Bahkan kita berusaha untuk mengasihi orang lain. Berusaha mengasihi mereka. Berusaha mengasihi pekerjaan Tuhan. Berusaha mengasihi semua yang ada di sekeliling kita. Semua itu baik. Kita berbuat baik, perhatikan, menolong, menghormati, membantu, peduli, mengasihi orang lain, gereja, orang-orang di sekeliling kita. Kita semua sangat termotivasi untuk itu. Saya melihat di masa-masa ini muncul orang-orang baik, muncul orang-orang yang peduli, perhatikan, menolong, membantu, mengasihi orang-orang di sekelilingnya. Tapi pertanyaan saya hari ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Saya pribadi juga merenungkannya sehingga firman ini jadi hari ini. Apakah kita memperlakukan hal yang sama juga untuk diri kita sendiri? Seperti kita berbuat baik untuk orang lain, perhatikan hidup orang lain, menolong orang lain, menghormati orang lain, membantu orang lain, peduli sama orang lain, mengasihi orang lain. Apakah kita juga sudah melakukan hal yang sama untuk diri kita sendiri, untuk tubuh kita sendiri? Sudahkah kita juga berbuat baik untuk tubuh kita sendiri?
Sudahkah saudara dan saya memperhatikan keadaan tubuh kita ini? Sudahkah kita juga menolong tubuh kita untuk lebih sehat dan lebih baik? Sudahkah saya dan saudara menghormati tubuh ini? Sudahkah kita juga membantu tubuh fisik kita ini untuk menjadi lebih baik dan lebih sehat? Sudahkah kita peduli dengan kesehatan tubuh kita? Sudahkah kita mengasihi tubuh kita ini, saudara, dengan menjaganya dan merawatnya dengan baik? Saya ingin mengencourage saudara, kita jangan hanya berbuat baik, perhatikan, menolong, menghormati, membantu, peduli dan mengasihi orang lain di sekeliling kita. Tapi mari kita mulai mau berbuat baik, perhatikan, menolong, menghormati, membantu, peduli dan mengasihi diri kita juga, tubuh kita ini, saudara. Kenapa? Kenapa kita perlu berbuat baik? Kenapa kita perlu perhatikan? Kenapa kita perlu menolong, menghormati, membantu, peduli dan mengasihi tubuh kita? Karena 1 Korintus 3 ayat 16-17 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu." Saudara, mari lihat. Rasul Paulus bilang jangan sembarangan dengan tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah dikatakan. Bahkan siapa yang membinasakan bait Allah, Tuhan juga akan membinasakan dia. Dan Tuhan tegaskan kembali, bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu, saya dan saudara. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi jangan hanya kita mau peduli, berbuat baik, menolong, menghormati, membantu, mengasihi orang lain, tapi juga kita harus peduli, mengasihi, menolong, menghormati, memperhatikan tubuh kita juga. Karena di tubuh kita ini ada Roh Allah yang diam di dalamnya. Berarti sebagaimana baiknya kita memperlakukan orang lain, memperlakukan gereja, pelayanan, maka demikian juga kita harus memperhatikan dan memperlakukan tubuh jasmani kita. Mazmur 139 ayat 13-16 dikatakan, "Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku." Perhatikan, engkaulah. Siapa engkau? Itu Tuhan sendiri. Membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Perhatikan ya, penekanannya engkau yang membentuk, apa yang kau buat, itu Tuhan. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Matamu terlihat, matamu melihat, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Perhatikan betapa Tuhan peduli dan perhatikan kita. Proses bagaimana kita tercipta, dijadikan dalam kandungan ibu kita, saudara harus tahu bahwa tangan Tuhan sendiri yang membentuk bagian-bagian tubuh kita. Dikatakan saudara di sini, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan tenun, Tuhan bentuk dengan tangannya sendiri. Oh, dengan tangannya sendiri bentuk tubuh kita ini loh saudara. Tubuh kita nggak jadi simsalabim begitu aja. Ada tangan Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan yang terlibat di dalamnya, menenun dengan tangannya sendiri. Engkau yang membentuk, apa yang kau buat, berarti ada campur tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan terlibat membentuk tubuh kita. Makanya Paulus bilang bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, sangat penting.
Tubuh kita sangat penting, bukan untuk keperluan kita saja, tapi karena ada Tuhan di dalamnya, Tuhan yang menciptakannya, Tuhan yang membentuknya. Sebab itu saudara, terimalah keberadaan dirimu hari ini sebagai ciptaan Tuhan yang terbaik, versi yang terbaik bagi diri saudara. Bahkan mata Tuhan sendiri yang melihat dan mengawasi proses penciptaan itu. Mata Tuhan loh saudara, melihat kita. Mata Tuhan mengawasi waktu tubuh kita ini diciptakan. Waktu tubuh kita ini dibentuk. Waktu ginjalnya mulai jadi, jantungnya, paru-parunya, semuanya, organnya mulai jadi. Nah saudara, yang sering mengantar istri saudara ke dokter kandungan untuk periksa, kan suka tuh ya, saya koleksi foto-foto dari Given dan Harvest 1 bulan, foto apa itu USG-nya 2 bulan, 3 bulan. Wah, itu kan tiap kali datang ke dokter tuh terpesona gitu ya, lihat. Wah, hanya titik. Tiba-tiba mulai terpisah kepalanya. Tiba-tiba mulai muncul tangannya, mulai muncul kakinya, mulai muncul sampai dia 9 bulan udah berbentuk manusia gitu ya. Bentuknya udah lengkap, saudara. Itu kan luar biasa. Dalam proses pembentukan itu ternyata ada tangan Tuhan yang tak terlihat di dalamnya. Ada mata Tuhan yang melihat dengan detail. Semua proses terjadi dengan luar biasa. Wow, makanya di sini nih betapa pemazmur itu bilang ini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat. Oh saudara, bersyukur saudara, karena dahsyat banget tubuh kita ini. Oh Tuhan bilang itu bait Allah, jangan sembarangan. Kenapa? Karena dia bentuk dengan tangannya sendiri. Saudara, tubuhmu itu nggak jadi begitu aja. Ada Tuhan di dalamnya terlibat. Saya lagi nonton sebuah seri film di Netflix namanya The Good Doctor. Itu tiap serinya itu selalu memperlihatkan tentang pekerjaan dokter-dokter spesialis bedah, saudara. Wah, saya nonton itu, saya terkagum-kagum karena tiap serinya pasti ada, kalau mulai dari ujung kepala sampai kaki itu mereka ada sakit ini, mereka bedah, mereka buka. Jadi saya lihat bagaimana mereka buka kepala orang, bagaimana mereka operasi tumor, kanker otak, semua sampai kaki, badan, jantung, operasi jantung. Mereka perlihatkan prosesnya semuanya, dan saya terkagum-kagum melihat, wow, Tuhan tuh hebat sekali. Tuhan membangun jaringan demi jaringan, saraf dan semua yang begitu sangat luar biasa. Di tiap kali saya nonton seri ini, saya selalu bilang, Tuhan tuh hebat ya, Tuhan tuh luar biasa. Dan di situ juga saya temukan bahwa ternyata, misalnya di film itu tuh, wah dia sakit ini. Mereka bilang, oh enggak, dia sakit ini tuh mereka teliti lagi. Kenapa sampai dia mengalami ini? Wah ternyata hanya gara-gara benturan kecil di masa lalu yang dibiarkan bertahun-tahun itu, yang gak diperhatikan dengan baik itu, berdampak kepada hidup dia hari ini. Sehingga harusnya itu hanyalah sebuah hal sepele, ternyata berdampak besar. Ada satu seri, di situ akhirnya ibu itu harus meninggal hanya gara-gara apa? Di saat dia harusnya memperhatikan pengobatan bagi tubuhnya, perawatan bagi tubuhnya, dan dia tidak melakukannya sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh tim dokter pada waktu itu, berimbas kemudian bertahun-tahun, akhirnya dia harus mengalami situasi yang kritis, dan dia harus berakhir di meja operasi, dan dokter bilang itu terlambat. Wah, itu menarik sekali. Saya melihat bagaimana, wow, tubuh kita ini Tuhan ciptakan dengan luar biasa. Sebab itu dari 2 ayat yang kita udah baca terakhir tadi, ada 3 hal penting yang sudah harus mengerti tentang tubuh saudara. Yang pertama, ternyata tubuh saya termasuk ya, tubuh kita semua, itu sama pentingnya dengan bait Allah. Sama pentingnya dengan bait Allah. Kalau kita perhatikan rumah Tuhan, kita fokus membangun rumah Tuhan, kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan, saudara pun harus memperhatikan sungguh-sungguh kesehatan saudara, tubuh saudara. Yang kedua, pengertian yang kita dapatkan dari hal ini adalah tubuh saya dan saudara dirancang dan dibangun dengan tangan Tuhan sendiri. Itu dahsyat, itu luar biasa. Dengan tangan Tuhan sendiri. Jadi tubuh kita bukan simsalabim terjadi. Itu terjadi karena ada tangan Tuhan di dalamnya. Betapa spesial diri saudara.
betapa ajaib kejadian saudara. Kalau Tuhan yang bangun, handmade-nya Tuhan loh. Kenapa kita nggak memperhatikan gitu loh? Kenapa kita nggak mengurusnya dengan baik? Yang ketiga pengertiannya adalah gini. Tubuh saudara dan tubuh saya itu telah ditebus di kayu salib. Bahkan Tuhan mau mati supaya kita sehat. Tuhan mau mati supaya kita mengalami kehidupan yang baik. Jadi tubuh kita ini sama pentingnya dengan bait Allah. Saudara harus memperhatikan dengan baik-baik. Karena tubuh kita ini dirancang dan dibangun dengan tangan Tuhan sendiri. Dan tubuh kita juga Tuhan sudah tebus di kayu salib. Sebab itu saudaraku, ini 3 hal penting yang harus saudara lakukan untuk menutup khotbah saya hari ini. Yang pertama, mari kita bersyukur untuk tubuh yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sudahkah saudara bersyukur untuk mata yang mungkin masih berfungsi dengan baik? Sudahkah saudara bersyukur bilang, Tuhan terima kasih ya, mulut saya masih bisa ngomong dengan baik. Tuhan terima kasih bahwa otak saya masih bisa bekerja dengan baik. Tuhan terima kasih fungsi-fungsi saraf di kepala saya masih baik. Tuhan terima kasih tangan saya masih bisa bergerak nih. Wow, Tuhan terima kasih kaki saya masih bisa berjalan dengan baik. Tuhan terima kasih untuk jantung saya masih berdetak dengan baik. Tuhan terima kasih untuk semua fungsi-fungsi organ tubuh saya masih berjalan dengan baik. Oh Tuhan terima kasih bahwa indera pengecap saya masih bisa merasa asin, pedas, asam, manis gitu ya. Sudahkah saudara tiap pagi bangun mulai bersyukur, dan Tuhan terima kasih kami sehat. Tuhan terima kasih buat tubuh ini. Ini hal pertama yang saya ingin saudara lakukan di hidup saudara tiap hari. Bersyukur buat jari-jari yang masih bisa bergerak. Karena ada orang-orang yang udah gak bisa menggerakkan jari-jari mereka. Kebayangkan kalau, sudah kenapa kita harus bersyukur juga buat jari-jari kita ini? Karena kebayangkan kalau jari kelingking ini udah nggak bisa digerakkan atau jari telunjuk, terus hidung kita gatal, kita mau garuk bagaimana? Itu susah juga saudara. Jadi mari bersyukur untuk hal-hal kecil dan sederhana yang Tuhan berikan sama kita. Bersyukur juga bahwa telinga saya ini masih bisa mendengar dengan baik. Makanya anak-anak kalau orang tua panggil, jangan kayak orang tuli gitu ya. Karena telinga masih bisa mendengar, jangan sengaja tidak mau dengar. Bersyukur juga untuk telinga. Bersyukur hidung ini biarpun pesek tapi masih bisa bernafas gitu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur mata saudara masih bisa melihat dengan baik. Udahlah, nggak usah kenapa saya cipit sekali, kenapa mata saya belok sekali, kenapa mata saya begini. Udahlah, bersyukur bahwa saudara masih bisa lihat dengan baik. Mari mulai bersyukur. Mari bangun kebiasaan ini. Mari bersyukur untuk tubuh yang Tuhan berikan. Bersyukur mungkin ada yang sedikit kurang gitu ya. Ada yang tidak sempurna seperti yang lain. Tapi mari mulai bersyukur. Kalau saudara bersyukur untuk tubuh yang Tuhan berikan ini, saya percaya akan ada damai sejahtera di hati saudara, akan ada sukacita di hati saudara. Imun tubuh saudara akan jauh lebih baik. Tiap pagi waktu bangun, nafas masih bisa tarik nafas, bersyukur, bilang Tuhan terima kasih, bersyukur Tuhan terima kasih. Yang kedua, mari kita mulai mengembangkan kebiasaan yang baik untuk memelihara tubuh kita. Wah, saya tahu ini yang sulit. Saya tahu ini nggak mudah untuk kita mengembangkan kebiasaan yang baik untuk memelihara tubuh kita ini. Ya, terutama berolahraga. Saya bersyukur dan terima kasih buat Kanala gitu ya. Yang saya tahu pengorbanan, sacrifice dia untuk saya mulai memperhatikan tubuh saya berolahraga, untuk mulai bersepeda, saudara. Dan saya punya teman-teman yang menemani juga untuk bersepeda. Dan meskipun baru saja saya lakukan selama ya kurang lebih 2 minggu ini, saya merasakan hal yang baik dengan tubuh saya. Saya merasakan ada perubahan yang baik dengan tubuh saya. Saya tidur biasanya selalu agak malam sekali, saudara gitu ya. Tapi karena saya mulai mengembangkan kebiasaan yang baik ini untuk bersepeda, Kanala selalu bilang, kalau bersepeda jam tidurnya harus baik gitu ya. Karena berbahaya berolahraga kalau kita tidurnya nggak baik, itu akan menyerang jantung biasanya. Makanya kan aneh gitu, ada orang berolahraga, sementara olahraga terus tiba-tiba dia meninggal. Ternyata karena dia tidak beristirahat dengan baik. Harus tidur 7-8 jam dengan baik. Akhirnya saya yang dulunya biasa tidurnya tengah malam, karena saya coba mengembangkan kebiasaan yang baik ini, saya mesti bangunkan pagi-pagi sekali untuk bersepeda. Itu kan butuh energi, maka saya harus mengatur jam tidur saya.
Jadi sekarang jam 10 saya sudah berusaha untuk tidur. Kalau sudah di rumah sebelum jam 10 saya akan berusaha untuk tidur. Nah, karena kadang-kadang saya agak sulit untuk tidur gitu saudara ya. Jadi saya cari cara bagaimana supaya saya bisa cepat tidur gitu ya. Ya kadang-kadang saya install satu instrumen yang memang membantu orang untuk bisa tidur dengan dalam gitu, tidur dengan lebih tenang, dan saya pasang instrumen itu untuk membantu saya bisa tidur dengan lebih nyenyak saudara. Dan ternyata itu penolong saya. Dalam 2 minggu ini kebiasaan saya mulai berubah gitu ya. Karena saya pagi-pagi harus bersepeda, kadang-kadang bermalas banget. Saya harus memaksa diri saya, saudara. Karena saya ingin saya lebih baik, saya ingin saya lebih sehat, saya ingin melayani lebih lama lagi, saya ingin memberikan yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Saudara, kita perlu mengembangkan kebiasaan yang baik. Karena itu untuk kebaikan saudara. Karena kita bersyukur untuk tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa kita perlu mengembangkan kebiasaan yang baik? Kenapa? Karena tubuh kita sama pentingnya dengan bait Allah tadi. Karena tubuh kita dirancang, dibangun oleh tangan Tuhan sendiri. Karena tubuh kita juga telah ditebus di kayu salib. Sebab itu kita perlu mengembangkan kebiasaan yang baik untuk memelihara tubuh kita. Sudah perlu juga minum vitamin, multivitamin, dan memperhatikan asupan vitamin yang masuk di tubuh saudara. Karena kita memelihara tubuh kita. Itu yang kedua. Pertama kita bersyukur. Yang kedua kita mengembangkan kebiasaan baik. Saudara bisa berolahraga yang lain. Mungkin jalan pagi, mungkin main bulu tangkis, semua. Tapi saudara perlu perhatikan dengan baik. Bagaimana saudara berolahraga dengan baik. Yang ketiga, kita sudah bersyukur, kita mengembangkan kebiasaan yang baik. Yang ketiga, mari kita mulai pakai tubuh kita yang lagi sehat ini, yang sedang lagi baik-baik ini, untuk mulai melayani dan memuliakan nama Tuhan. Mari pakai tubuh saudara untuk mulai melayani Tuhan. Mari pakai selama masih sehat. Jangan tunggu nanti udah di ruang ICU, nafas sekurang 1-1, gitu baru bilang, Tuhan, kalau saya sembuh Tuhan, saya janji akan melayani Tuhan. Jangan tunggu di ruang ICU saudara. Mumpung loh lagi sehat hari ini, saudara lagi kuat hari ini masih bisa tepuk tangan gitu ya, masih bisa berdiri dan berjalan untuk melayani Tuhan. Ayo manfaatkan tubuh kita yang saya pakai untuk melayani Tuhan. Pakai untuk bisa tolong orang, bantu orang. Pakai untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Pakai semua yang saudara punya hari ini, masih sehat, masih kuat hari ini, untuk berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan itu saudaraku, mari kita mulai bersyukur, mengembangkan kebiasaan yang baik, dan mulai pakai tubuh kita untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Sebab itu saya mengajak sekali lagi keluarga ACC, ayo mari pelihara tubuh kita ini. Mari makan makanan yang sehat, jaga imun tubuh saudara, vitamin, semua perhatikan. Mari mulai bangun kebiasaan untuk berolahraga. Dan ingat, khotbah Pastor Leo minggu lalu, istirahat. Istirahat yang baik. Perhatikan istirahat, karena untuk istirahat membutuh iman. Artinya kalau saudara mau istirahat, saudara mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan pasti tolong saudara. Mari nikmati waktu-waktu yang ada hari ini. Bahagialah bersama dengan keluarga saudara. Nikmati waktu istirahat bersama dengan mereka. Berliburlah. Kalau saudara masih bisa berlibur, gunakan waktu untuk bahagia bersama dengan keluarga saudara. Pergi ke pantai mungkin, atau ke bukit, atau kemana pun saudara bisa pergi berbahagia, tertawa dengan mereka bersama-sama, berolahragalah, makan makanan yang sehat. Makanan sehat nggak selalu harus mahal, saudara. Dengan demikian, untuk tubuh kita sehat, kita bisa membahagiakan keluarga kita dengan bekerja lebih baik, lebih giat. Kita bisa mempermuliakan nama Tuhan, dan dengan kita melayani Tuhan, dan lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa agar kebenaran ini menolong kita semua, firman Tuhan ini mengubahkan kita semua, dan lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan sekali lagi. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Kami tersungkur Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu,
rasakan hadirat-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Amin, amin. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu Untuk memuliakan-Mu. untuk memuliakan. Mari angkat tanganmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur Amin. hidupku, Ini doa kami Tuhan. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Biar hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Pikiranku, Hadirat-Mu yang menenangkan kami. kehendakku, Hadirat-Mu yang memulihkan kami. ku serahkan Hadirat-Mu yang menyembuhkan kami. padamu. Amin. Harapan Harapan kami Tuhan. hanya di dalam-Mu, kan teguh Yes God. bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Jadikanku Amin. berjana-Mu Untuk memuliakan-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Amin. Haleluya. 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 Biar hidup kami Tuhan hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kau mengajar kami hari ini untuk menjadi tenang di masa-masa yang sukar ini Tuhan. Untuk menjadi tenang menghadapi keadaan yang sulit sekalipun.
Untuk tubuh kami juga menjadi tenang ada dalam hadirat-Mu, sehingga pikiran kami dan seluruh hidup kami dikuasai oleh Roh-Mu Tuhan. Waktu kami tenang, kami akan menjadi kuat. Waktu kami tenang, kami akan mampu hadapi segalanya Tuhan. Biar kebenaran Tuhan hari ini mengubah hidup kami. Biar kebenaran hari ini menjamah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa bagi semua jemaat, semua sehat diberkati Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak diberkati. Hamba berdoa biar kasih sayang Tuhan mengikat hubungan di tengah-tengah keluarga. Sembuhkan hati yang terluka. Pulihkan setiap rumah tangga dan keluarga. Keadaan ekonomi yang sedang sulit Tuhan jamah. Aku berdoa ada mujizat keuangan terjadi. Ada mujizat Tuhan terjadi. Berkati setiap bisnis, pekerjaan, karir, sekolah, kuliah anak-anak kami. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan menolong mereka mengalami mujizat daripada Tuhan. Hamba serahkan jemaat dalam tangan kasih sayang Tuhan. Allah memberkati mereka, menguatkan mereka semua. Terima kasih berkat semua jemaat yang ada di rumah Tuhan. Aku berdoa, kuasa darah Yesus pagari setiap kami. Sehat dalam nama Yesus. Kami kuat dalam nama Yesus. Kami tidak hanya diberkati, tapi hidup kami menjadi berkat. Agar lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Bersyukur untuk setiap jemaat yang telah menabur, yang telah memberi, mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami di hadirat-Mu dan terima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tangan-Mu, tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang dikerjakan dengan tangan-Mu Tuhan buat berhasil. Engkau tidak hanya diberkati, tapi hidup jadi berkat. Dan lewat dirimu nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kami percaya, kami terima dengan iman. Dan memperluas daerahku. Kami bersyukur Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Kami percaya Tuhan. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Anjarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar.